Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Minjar. Untuk video kali ini, saya akan membawakan dua kisah horor di Gunung Lawu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Cewek misterius di Gunung Lawu. Kami mendaki berlima, yaitu 4 cowok dan 1 cewek. Dan aku satu cewek tersebut. Singkat cerita, kami sampai di base camp Candi Ceto jam 2 siang. Kami istirahat dulu sembari mengisi energi. Setelah sholat asar, sekitar jam 4 sore kami mulai mendaki. Dari base camp ke pos 1, aku sudah ngerasa ada yang aneh. Kayak ada suara bisikan di telinga sebelah kanan. Tapi aku memikirnya positif saja. Mungkin angin, karena pas itu angin lumayan kencang dan sedikit gerimis. Dari pos 1 ke pos 2 lancar-lancar saja, gak ada yang aneh. Sampai di pos 2 sekitar jam 5-an lebih. Di pos 2 bertemu 2 pendaki cowok. Dan mulai dari sini kami mendaki bertujuh. Dari pos 2 ke pos 3 tantangan mulai berat. Jadi setelah ngelewatin pos 2, aku ngerasa ada cewek yang nangkling di atas carrier. Pas dilihat beneran ada. Padahal sebelumnya aku gak bisa melihat makhluk semacam itu. Cewek itu gak kecil dan gak juga gede. Ya kalau diumpamakan seperti manusia, kayak seorang perempuan remaja. Aku jalan susah banget sampai hampir membungkuk. Aku gak cerita ke teman-teman kalau ada yang nangkring di carrierku. Takutnya ntar teman-temanku kaget. Disclaimer, itu gak dicontoh ya. Pas nge-trek gitu, aku sambil baca ayat kursi dan doa-doa lain. Dengan susah payah aku sampai di pos 3. Udah kayak orang mau pingsan beneran. Di pos 3 aku duduk tapi anehnya cewek itu hilang. Pas mau melanjutin lagi ke pos 4, cewek itu udah nangkring lagi. Baca-baca doa sambil nahan beratnya carrier, dinginnya cuaca dan pegalnya kaki. Di pos 4 sempet nyoba carrier temen bakal ditangkringin si ceweknya itu lagi apa enggak, dan ternyata masih saja. Berarti memang karena aku, bukan karena carrier. Di pos 4 ke pos 5 si cewek mulai agresif. Dia nyanyi-nyanyi, tapi aku gak ngerti dia nyanyi apa. Padahal sebelumnya dia cuman diem. Rambut panjangnya juga mulai menutupi pandangan kiri dan kananku. Semakin malam semakin dingin dan juga semakin menyeramkan. Aku udah mulai agak gak kuat jalan. Dan yang nemenin aku cuma 1 orang. Buat jalan harus aku hitung 20 kali melangkah berhenti. Pas aku berhenti itu dari kanan ada suara harimau. Udah kacau pikiranku. Sedang sebelah kiriku jurang. Aku berhenti cukup lama nunggu suara harimau itu hilang. Setelah hilang, jalan lagi dengan hitungan 20 kali melangkah berhenti. Dan pas lagi di jalan ada pohon gede banget di kananku. Pas aku lihat ternyata punya mata merah pohon tersebut. Dengan rasa panik aku berlari. Dengan lutut yang udah sakit, udah hampir sampai sabana, aku duduk buat makan roti. Karena dari jam 3 sampai jam 1 dini hari belum makan. Pas aku mau masukin roti ke mulut, roti itu dijatuhin sama si cewek itu. Dia sangat menggangguku. Dengan penuh
Rasa ingin cepat masuk tenda mendorongku untuk berjalan lagi dan bertemu teman-temanku. Yang lain ternyata menungguku. Mereka kedinginan sampai pakai jas hujan. Kami jalan melewati sabana dan berhenti di pohon tumbang sebelum pos 5 buat mendirikan tenda. Padahal planningnya mau ngecamp di pos 5, tapi berhubung sudah jam 1 dini hari, jadi kami ngecamp di sebelum pos 5. Singkat cerita, udah jam 3 dini hari aku kebangun karena kedinginan. Dan itu gak bisa tidur lagi. Itu aku ngeliat ada orang jalan muterin tendaku sebanyak 3 kali. Aku gak berani keluar tenda dan males juga karena capek. Udah pagi sampai ke puncak kecuali aku lebih milih tidur daripada ke puncak karena lutut benar-benar sudah tidak kuat. Tapi alhamdulillah perjalanan turun lancar-lancar saja walau diiringi dengan kabut. Pengalamanku ini baru aku berani ceritakan ke teman-teman setelah seminggu pendakian. Pelajaran yang dipetik dari ceritaku ini adalah berceritalah kepada teman apapun yang kamu rasakan. Jangan dipendam sendiri, nanti malah nyusahin. Sekian dari cerita pertama ini. Sekarang kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini berjudul Didatangi Penghuni Laut Akibat Tidak Menjaga Ucapan. Sama, ditulis oleh Gita 94. Tanggal 28 Juli 2017, aku melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto, Karanganyar. Aku berangkat dari Jakarta bareng sama 4 temanku, Bang Kenan, Bang Erlan, Fahri, dan si adik gemes Tobi. Di antara kami berlima belum ada yang memahami mendaki Gunung Lawu ini, apalagi jalur Ceto. Jalur yang terbilang mistis terkenal dan jalur treknya yang lumayan panjang dari beberapa jalur laut lainnya. Tapi semua berita tentang kemistisan jalur Ceto mempunyai keindahan yang bagus. Nah, itulah yang Bang Kenan mau ambil di pendakian kali ini. Tanggal 27 Juli 2017, kami berkumpul di stasiun Pasar Senen untuk menaiki kereta menuju Purwosari. Sekitar pukul 20.45 kami sampai di stasiun Purwosari. Di sini kami sudah ditunggu oleh temanku Mas Mamik. Dialah teman sekaligus pengarah jalan kami saat nanti pendaki. Bermalam sambil istirahat untuk besok mendaki di rumah Mas Mamik. 28 Juli 2017 kami menuju Basecamp Ceto. Sekitar jam 9.00 kami melakukan pendakian, tapi sebelum itu kami berdoa terlebih dahulu. Perjalanan awal kita ini berjalan baik-baik saja. Sampai pukul 17.00 kami sampai di Bulak Peperangan. Kita berbagi 2 tim. Aku, Mas Mami, Fahri, sama Tobi sampai lebih dulu. Bang Kenan, Bang Erlan sampai cukup lama karena dia melakukan perjalanan pun dengan santai. Setelah foto-foto dan istirahat sejenak, kami melanjutkan pendakian lagi karena waktu juga sudah mulai petang dan mulai gelap. Kami mempersiapkan semuanya dari mulai headlamp, jaket, sarung tangan karena cuaca
mulai dingin. Sambil mempersiapkan segalanya, kami menunggu waktu maghrib selesai. Dan rencana kami akan membuat tenda di Mbok Yem atau di Gapura. Menjangan jika di situasinya sudah tidak terkendali, kami berjalan kembali setelah selesai maghrib. Mas Mamik bilang pos 5 dengan Gupakan Manjangan gak terlalu jauh. Setelah sekian lama trekking di keadaan gelap, kita melalui hamparan sabana luas. Kita beristirahat sejenak. Kita mulai membuka tenda di sini. Kita udah 3 bukan? Ucap Mas Mamik. Tanggung sebentar lagi Mbok Yem kan Mas? Tanya Bang Kenen. Iya, lumayan gak terlalu jauh lagi. Di depan juga bakal ketemu Pasar Dieng. Dan Pasar Dieng juga gak terlalu jauh ke Mbok Yem. Jelas Mas Mamik. Setelah istirahat, kita melanjutkan kembali pendakian di belakang Bang Erlan dengan Bang Kenan yang rusuh karena tidak ada yang mau jadi sweeper. Kami merasa berjalan sudah lumayan lama, tapi nggak sampai-sampai juga di batu yang bertata untuk atau bersusun, atau bisa disebut Pasar Dieng. Kalau kata Mas Mima, kalau kita udah ketemu dengan batu yang bersusun, kita udah sampai di Pasar Dieng. Dan Mas Mima mengarahkan kita untuk mengucapkan salam. Tapi udah lama kita berjalan, kita nggak ketemu dengan batu yang bersusun itu. Dan di lain tempat, si Pahring ngalamin kondisi down. Sesekali dia ngerasa lemas dan capek gitu. Mas Mima yang terus fokus memperhatikan jalan terkadang memilih jalan mana di saat menemui perjalanan. Fahri yang semakin ngerasa keadaannya down banget. Mas Mima terus berjalan dan sesekali mengambil percabangan ke kanan. Tapi semakin naik, semakin tertutup dan tidak ada jalur pendakian. Konsentrasi kita semua pecah. Mungkin juga Mas Mimak. Akhirnya Mas Mimak mengarahkan kita untuk putar arah dan mencoba percabangan yang sebelah kiri. Masih dengan trek yang sama, trek yang tertutup dan kurang jelas. Itu trek sebenarnya di mana? Dan di belakang Fahri mulai mengeluh. Aku pun berhenti dengan Bang Kenan dan Bang Erlan untuk menjaga kondisi Fahri. Bang Mamik dan Tobi terus menyusuri jalan untuk mencari jalan keluar. Mas, udah kita buka tenda di sini aja, keluh Fahri. Ayo jalan lagi. Kita jangan buka tenda di sini, ucap Mas Mamik. Mas Mamik dan Tobi tetap berjalan mencari jalan keluar dan lapak untuk membuka tenda. Dan saat itu pun waktu sudah cukup malam. Keadaan Fahri sudah benar-benar tak terkendali. Dia sering ngeluh, "Gue capek banget," keluh Fahri. "Ri, jangan ngeluh mulu, ayo jalan. Di depan buka tenda." Sekian-sekianan. Mitosnya di sini kita tidak boleh mengeluh terus. Dan itulah alasan mengapa Kenan terlalu khawatir kepada Fahri. "Sini deh karirnya, biar gue yang bawa," pintaku. Karena ngelihat Fahri yang sudah benar-benar kacau.
Di sini saat aku, Bang Kenan, Bang Erlan menjaga Fahri, aku melihat dua tantekun berkelebatan. Dia terbang di dekat kami. Takut tapi aku tahan. Kami hanya saling berpandangan, menelan ludah dengan susah payah. Duh, itu berat asli. Dan dari sisi Mas Mamik dan Tobi menemukan tempat untuk membuka tenda. Mereka kembali ke posisi kami menjaga Fahri dan menuju ke tempat yang dimaksud. Kami membuka tenda dan memutuskan ngecamp di sini. Entah sih itu di mana, kami tidak ada yang tahu. Tetapi melihat kondisi Fahri yang sudah gak memungkinkan banget buat lanjut, ya sudah, kita masak-masak dan ngopi sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Tetapi kami bungkam semua akan apa yang sudah kami lewati tadi. Fahri akhirnya tertidur lebih dahulu karena menjaga kondisinya juga untuk besok. Selepas itu kami istirahat semua. Gak lama tertidur, aku mendengar suara langkah pendaki lain. Sedikit ada obrolan tersebut. Pikirku, kami memiliki teman camp di sini. Terkadang aku pun merasa tendaku ada yang mukul-mukul. Karena posisiku tidur di pojok belakang. Dan kerasa kerusuk di atas tenda. Tapi sudahlah, aku membiarkan dan kembali tidur. Paginya, masa kita ngobrol. Kita ada di pos 5 Cemoro Kandang ternyata, ujar Mas Mamik. Wow, ternyata lama kita berjalan entah di mana. Ternyata kita di posisi Cemoro Kandang. Sambil ngobrol-ngobrol saat masak dan minum kopi, aku nanya akan hal semalam. Semalam gue denger ada pendaki lain deh. Terus gue ngerasa ada yang buka tenda juga, ujarku. Iya, gue juga ngerasa gitu, kata Bang Kenan. Tapi kita gak mikir apa-apa. Makan rapi-rapi dan beres, semua ngisi perut. Kami packing kembali untuk ke Boyem. Dan kami memutuskan bermalam lagi untuk ngecamp di gunung ini. Tanggal 29 Juli 2017. Kami seakan hidup lebih lama di gunung. Main ke sana, menjara semua posisi Gunung Lawu. Hargo Dalam, oh ya, ngomong-ngomong Hargo Dalam, harusnya kata Mas Mamik, kita ketemu ke Boiem, kami ini akan melewati Hargo Dalam, tapi ya gitu. Malamnya, setelah main-main, oh ya, kami mendapatkan satu teman perempuan yang samanya dengan Mas Mamik. Dia sering bermain ke sini. Awalnya kukira dia memiliki rombongan, tapi saat bertemu di Sendang Rajab, saat ingin mengambil air, dia bersama dua laki-laki dan ternyata dia itu sendirian. Dan akhirnya dia bergabung bersama kami. 30 Juli 2017. Kami packing dan siap-siap untuk turun. Saat trekking turun, kami memahami semua apa yang telah kami lewati semalam. Di mana kita berposisi dan bagaimana keadaan Pasar Dieng yang entah kita lewati atau tidak, menakjubkan dan indah. Savana-savana yang kita lalui saat malam pun ternyata indah sekali. Tak lupa kami berfoto. Sesampainya di pos 4 kami istirahat. Kembali kita melalui trekking. Aku, Tobi jalan duluan di depan. Dan pikiranku, dengan Tobi kita akan menunggu di pos 3 untuk mengisi persediaan air. Ya, tak lama kita trekking sambil lari. Sampai kita di pos 3, aku dan Tobi menyiapkan air.
Setelah berkumpul kembali tim lengkap, Mas Mamik menyuruh aku dan Topi untuk duluan menunggu di pos 2. Aku dan Topi pun mulai jalan. Topi lari duluan, aku pun lari untuk mengejarnya. Nah, di sini aku sudah lari cukup lama tapi juga nggak menemukan Topi. Aku istirahat sebentar dan di depanku terlihat ada seorang pendaki wanita tengah melakukan pendakian turun, juga tetap seorang diri. Pikirku dia memang sendirian, ya sudah aku berjalan lagi mencoba menyusulnya. Sedikit takut juga berlari di trek sendirian dan terkadang mendengar kerasak-kerusuk dari rimbunnya pohon. Aku mempercepat lari tetapi tak mendekat juga. Aku dengan wanita itu, padahal jarak pandangku dia tidak jauh. Dan kadang aku menjumpai burung jalak dan mitosnya burung itu menuntut jalan. Ya, walaupun mitos, setidaknya membuat kita sedikit tenang. Aku berlari lagi dan menurutku aku merasa sudah terlalu lama berlari dan sedikit cepat, tetapi tidak sampai juga di pos 2. Aku wanita yang kulihat itulah tidak juga dapat tersusul. Bahkan penglihatanku dengan wanita itu pun hilang. Iya, wanita pendaki yang kulihat itu hilang. Sesaat aku istirahat, ku dengar suara langkah dari belakangku. Kupikir itu rombonganku, tak lama ku tunggu tak juga muncul. Karena mulai sudah tak terkendali, udah ngerasa takut banget, ya sudah aku lari lagi walaupun ditemani suara langkah dan obrolan di depanku, tetapi tak ada teman juga. Tak lama aku pun sampai di pos 2. Aku menjumpai 2 rombongan lain, salah satunya rombongan yang menyapaku. Cepat sekali Mbak nyampe ya, sapa mas-mas yang aku temui di pos 3 tadi. Cepat, padahal aku malah sudah sangat lama berlari. Tak lama Tobi muncul, ya kukira dia udah sampai duluan. Parah lupe, ninggalin, rengek Tobi. Gue kira lu di depan gue, Tob, jawabku. Tak lama rombonganku pun sampai. Ipe parah banget, nyuruh Mbak Pia buat bareng tapi malah ninggalin, kata Bang Erlan. Karena takut kejadian hal tersebut, akhirnya aku memilih jalan bareng rombonganku. Alhamdulillah sekitar pukul 3.15.00 kita sampai di base camp. Trek menurutku lumayan menguras tenaga, membuat betisku berbicara. Aku lelah, tapi sangat menakjubkan. Kita kembali mengantarkan Mbak Pia ke base camp Cemoro Sewu karena posisi memarkirkan motor dia di base camp tersebut. Setelah itu pun kita kembali ke rumah Mas Mamik. Malamnya kita sedikit jalan-jalan menikmati suasana kota Karanganyar. Kita ngobrol di alun-alun Karanganyar, kita bercerita apa yang terjadi. Dan kejadian di sana bukan hanya aku yang merasakan, tapi semua teman-temanku pun merasakan. Oh ya, kami menyimpulkan sedikit kejadian yang terjadi kepada Fahri. Kami sedikit beranggapan bahwa Fahri sedikit dijaili oleh penunggu di sana karena dia memakai jaket berwarna hijau pada saat itu. Kami menyadarinya pada saat di pos 5 Cemoro Kandang. Itulah anggapan kami. Entahlah itu mitos atau fakta, tapi memang mitosnya begitu. Jangan menggunakan warna hijau di Gunung Lawu. Semua itu memang mitos, tapi kita sebagai pendaki atau tamu di gunung, kita harus menghargai apa saja
mengenai tempat yang akan kita kunjungi, bukan karena mempercayai dan bukan untuk dijadikan hal lain. Di sini hanya untuk lebih memahami dan menghargai kepercayaan setempat. Terima kasih. Selamat malam.